Halo para cat lovers dan budak-budak kesayangan Anabul. Selamat datang kembali di channel yang paling paham lika-liku perbudakan oleh makhluk berbulu. Coba ngaku, siapa di sini yang setiap mau potong kuku kucing, rumahnya mendadak jadi arena gulat WWE. Anda pegang gunting kuku. Si bos besar yang tadi tidur pulas langsung menghilang kayak ditelan bumi. Ajaib, apa kucing kita ini memang drama queen dari lahir? Atau dia sengaja melakukannya untuk menguji kesabaran kita? Tenang, Anda tidak salah. Di video ini kita akan bongkar semua rahasia untuk mengubah sesi horor potong kuku menjadi momen spa yang mewah buat si Anabul. Saya janji, setelah nonton ini, Anda akan jadi ahli pedikur kucing profesional. Nah, sebelum mulai, coba tulis di kolom komentar, apa julukan kucing Anda kalau lagi mode anti potong kuku? Si Cakar Maut atau Ratu Histeria? Ayo, absen dulu. Sebelum kita masuk ke teknik ninja memotong kuku, kita perlu paham dulu. Kenapa sih cakar ini begitu berharga bagi mereka? Bagi kucing, cakar itu bukan sekadar kuku. Itu adalah multi-tool canggih serbaguna. Mereka pakai untuk memanjat ke tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka panjat. Untuk membela diri dari ancaman imajiner seperti kantong plastik. Dan yang paling penting, untuk menandai wilayah kekuasaan mereka. Ya, sofa baru Anda, gorden kesayangan, atau kaki Anda saat tidur, itu semua adalah papan pengumuman berjalan yang menyatakan, ini milikku. Jadi, secara naluriah, mereka sangat protektif terhadap aset berharganya ini. Tapi, untuk kucing rumahan yang hidupnya lebih banyak rebahan daripada berburu, cakar yang terlalu panjang justru bisa jadi masalah. Bisa tumbuh melengkung masuk ke bantalan kakinya. Sakit kan? Belum lagi potensi kerusakan pada perabotan dan kulit kita. Jadi, tugas kita sebagai staf pribadi mereka adalah menjaga agar senjata mereka tetap terawat, aman, dan tidak merusak fasilitas kerajaan. Sesi 1. Misi dimulai. Intelijen dan pengintaian. Anggap diri Anda seorang agen rahasia. Misi terpenting dalam operasi kuku damai adalah memilih waktu yang tepat. Ini bukan tentang kapan Anda senggang, tapi kapan yang mulia kucing sedang dalam kondisi paling lengah. Jangan pernah, sekali lagi saya ulangi, jangan pernah mencoba memulai misi ini saat mereka sedang aktif berlarian atau mode zoomies. Itu sama saja meminta seekor hiu untuk menjadi vegetarian. Waktu emas adalah saat mereka benar-benar mengantuk. Tahu kan, momen setelah mereka makan, lalu menjilati tubuhnya sampai kinclong, dan matanya sudah sayu seperti karyawan di hari Senin? Nah, itulah jendela kesempatan Anda. Atau saat mereka sedang berjemur manja, merasa seperti Firaun yang sedang menikmati kekuasaannya. Kondisi super rileks dan setengah sadar ini adalah kunci utama. Dekati mereka dengan perlahan dan senyap. Jangan membuat kontak mata yang intens, seolah-olah Anda berkata, "Aku akan memotong kukumu." Mereka punya sensor canggih untuk mendeteksi niat jahat itu. Jadilah setenang air di danau. Fase pengintaian ini menentukan 50% keberhasilan misi Anda. Ingat, kucing yang mengantuk adalah kucing yang pasrah. Sesi 2. Mengenal senjata perang. Gunting kuku yang tepat. Oke, agen. Anda tidak bisa pergi berperang tanpa senjata yang benar. Di dunia perkukuan kucing, ada beberapa jenis alat tempur. Yang pertama adalah model gunting. Bentuknya persis seperti gunting kecil. Ini favorit banyak orang karena mudah digunakan dan memberikan kontrol yang baik. Anda bisa lihat dengan jelas bagian kuku yang akan dipotong. Lalu ada model gilyotin yang punya lubang untuk memasukkan kuku. Lalu Anda tekan dan sebuah pisau akan memotongnya. Ini juga efektif, tapi pastikan pisaunya selalu tajam. Kalau tumpul, dia tidak akan memotong, tapi malah menekan dan menghancurkan kuku, yang tentunya sangat menyakitkan bagi si Anabul. Terakhir, ada gerinda kuku elektrik khusus hewan. Ini lebih canggih, tapi suaranya kadang bikin beberapa kucing panik. Apapun pilihan Anda, pastikan itu tajam, berkualitas baik, dan didesain khusus untuk hewan peliharaan, bukan gunting kuku manusia. Gunting kuku manusia bisa membelah kuku kucing, karena bentuknya berbeda. Jadi, investasikan sedikit uang untuk alat yang tepat. Ini adalah investasi untuk kedamaian rumah tangga Anda. Sesi 3. Bukan gunting biasa, ini gunting ajaib. Sebelum gunting ini menyentuh kuku sang raja atau ratu, alat ini harus dikenalkan terlebih dahulu. Jangan langsung menyergap kucing Anda dengan benda asing yang menyeramkan ini.
Kucing itu makhluk yang curigaan. Mereka bahkan curiga dengan bayangannya sendiri, apalagi dengan benda metalik aneh di tangan Anda. Jadi, mari kita lakukan proses inisiasi. Letakkan gunting kuku di tempat yang sering mereka lewati atau di dekat tempat tidur mereka. Biarkan mereka mengendusnya, menyentuhnya, bahkan mungkin memainkannya. Dalam pengawasan Anda, tentu saja. Biarkan mereka terbiasa dengan keberadaan benda ini. Setelah beberapa hari, coba pegang gunting itu sambil mengelus-elus mereka. Lalu, berikan snack favoritnya. Pegang gunting, elus, kasih snack. Ulangi terus. Tujuannya adalah membangun asosiasi positif. Mereka harus berpikir, oh, benda aneh ini selalu muncul bersamaan dengan elusan lembut dan snack enak. Benda ini pasti teman baik. Ini adalah trik psikologis tingkat dewa. Anda sedang mencuci otak kucing Anda secara perlahan, tapi pasti untuk mencintai atau setidaknya mentolerir gunting kukunya. Sesi 4. Operasi Sentuh Pau-Pau. Fase aklimatisasi. Sebelum Anda benar-benar memegang gunting, kucing Anda harus nyaman dengan sentuhan di area kaki. Bagi banyak kucing, kaki adalah area pribadi yang sangat terlarang. Menyentuhnya tanpa izin bisa dianggap sebagai deklarasi perang. Jadi, mulailah latihan ini jauh-jauh hari sebelum jadwal potong kuku. Saat Anda dan kucing sedang bersantai, misalnya saat nonton TV bareng, coba sentuh kakinya dengan lembut. Jangan langsung memegang. Cukup sentuh saja selama 1 detik, lalu kembali mengelus bagian tubuhnya yang lain. Jika dia tidak bereaksi negatif, berikan pujian atau snack. Perlahan-lahan tingkatkan durasinya dari 1 detik jadi 2 detik. Lalu coba pegang kakinya dengan lembut. Setelah itu, coba tekan bantalan kakinya dengan lembut sampai kukunya keluar. Lakukan ini secara rutin setiap hari. Tujuannya adalah membuat sentuhan di kaki menjadi hal yang normal dan tidak mengancam. Anggap saja ini seperti pijat refleksi manja untuk si bos. Jika mereka sudah terbiasa dan tidak lagi menarik kakinya dengan panik, berarti Anda sudah berhasil melewati salah satu rintangan terbesar. Sesi 5. Pentingnya suasana. Ciptakan spa kucing pribadi. Lokasi menentukan segalanya. Jangan pernah mencoba memotong kuku di ruang tamu saat seluruh keluarga sedang nonton acara TV yang berisik atau ada anak-anak berlarian. Itu resep bencana. Kucing butuh lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan untuk merasa aman. Pilihlah sebuah ruangan yang tenang, misalnya kamar tidur Anda. Tutup pintunya agar tidak ada penonton yang tiba-tiba masuk atau tidak ada rute pelarian bagi si kucing. Redupkan sedikit lampunya jika perlu. Anda bisa juga menyalakan musik klasik yang menenangkan atau suara-suara alam. Ini mungkin terdengar berlebihan, tapi percayalah, ini bekerja. Anda sedang menciptakan suasana spa day, bukan ruang eksekusi. Pastikan semua peralatan Anda, gunting kuku, snack, dan handuk untuk berjaga-jaga sudah siap di dekat Anda. Jangan sampai di tengah-tengah proses, Anda baru sadar guntingnya ketinggalan di dapur. Momen emas itu akan hilang dan Anda harus memulai semuanya dari awal. Jadi, persiapkan ruang operasi Anda dengan baik untuk memastikan proses berjalan lancar dan damai. Sesi 6. Posisi menentukan prestasi. The Burrito Wrap. Oke, sekarang saatnya teknik memegang. Kunci utamanya adalah membuat kucing merasa aman, bukan terperangkap. Jangan memegang mereka dengan kasar atau terlalu erat. Salah satu posisi terbaik adalah dengan memangku mereka di pangkuan Anda, dengan posisi mereka membelakangi Anda. Jadi, mereka tidak bisa melihat wajah tegang Anda atau gunting yang sudah siap beraksi. Posisi ini juga memberi Anda kontrol yang baik. Jika kucing Anda cenderung berontak, saatnya mengeluarkan jurus andalan, The Burrito atau burrito kucing. Ambil handuk yang cukup besar, lalu bungkus tubuh kucing Anda dengan nyaman, seperti membuat lumpia. Sisakan hanya kepalanya yang keluar, dan 1 kaki yang akan Anda kerjakan. Teknik ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk membatasi gerakan mereka sehingga mereka tidak bisa mencakar atau melukai diri sendiri. Ini juga memberikan mereka rasa aman seperti dipeluk. Pastikan bungkusannya pas, tidak terlalu ketat sampai sesak napas, tapi cukup erat agar mereka tidak bisa kabur. Banyak kucing justru merasa lebih tenang saat dibungkus seperti ini. Ini adalah jurus pamungkas bagi para pejuang potong kuku. Sesi 7. Anatomi cakar 101. Di mana batas merah? Ini adalah bagian paling teknis dan paling penting. Anda harus tahu di mana harus memotong.
Coba perhatikan kuku kucing Anda. Biasanya warnanya bening atau terang. Anda akan melihat ada bagian berwarna merah muda di dalamnya. Itu disebut quick. Bagian ini berisi pembuluh darah dan saraf. Memotong bagian ini sama seperti Anda memotong kuku terlalu dalam sampai berdarah. Rasanya sangat sakit dan akan menyebabkan trauma mendalam pada kucing. Inilah dosa terbesar dalam dunia potong kuku. Aturan utamanya, potong hanya bagian ujung kuku yang tajam dan bening. Jauhi area merah muda itu. Lebih baik memotong terlalu sedikit daripada terlalu banyak. Jika kuku kucing Anda berwarna gelap dan Anda tidak bisa melihat quicknya, potonglah sedikit demi sedikit saja di bagian ujungnya. Jangan ambil risiko. Cahaya yang terang sangat membantu. Coba gunakan senter kecil untuk menerawang kuku dan melihat batas quick dengan lebih jelas. Pahami anatomi ini baik-baik, karena satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semua kepercayaan yang sudah Anda bangun dengan susah payah. Sesi 8. Teknik satu kuku satu hari. Jangan serakah. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan pemula. Karena merasa sudah berhasil memegang kucing, mereka jadi bersemangat dan ingin menyelesaikan semua kuku dalam satu waktu. Ini adalah mentalitas yang salah. Bagi kucing, proses ini bisa sangat melelahkan secara mental. Jangan serakah. Untuk percobaan pertama, target Anda bukanlah menyelesaikan 20 kuku. Target Anda adalah memotong satu kuku dengan sukses. Ya, hanya satu. Pegang kakinya, keluarkan kukunya, potong satu ujung kuku dengan cepat, lalu lepaskan. Langsung berikan dia pujian dan snack paling lezat yang dia suka. Biarkan dia pergi. Selesai. Misi hari ini sukses besar. Dengan melakukan ini, Anda menanamkan memori bahwa oh, prosesnya cuma sebentar, tidak sakit, dan setelah itu aku dapat hadiah enak. Besok, coba potong 1 atau 2 kuku lagi. Lusa, mungkin 3. Bangun momentum secara perlahan. Kesabaran adalah kebajikan tertinggi bagi seorang pemotong kuku kucing. Ingat, ini maraton, bukan sprint. Lebih baik butuh waktu seminggu untuk menyelesaikan semua kuku daripada memaksa dalam 5 menit tapi diiringi trauma seumur hidup. Sesi 9. Seni memotong. Cepat, tepat, dan penuh percaya diri. Saat momen eksekusi tiba, jangan ragu-ragu. Kucing bisa merasakan keraguan Anda. Jika Anda terlihat gugup, mereka juga akan ikut gugup. Jadi, setelah Anda memegang kaki dengan mantap, menekan bantalannya hingga kuku keluar, dan menentukan titik potong yang aman, lakukan dengan satu gerakan cepat dan tegas. Klik. Selesai. Jangan memotong dengan gerakan lambat atau bergetar, karena itu bisa membuat kuku pecah atau remuk. Pegang gunting dengan posisi tegak lurus terhadap kuku, jangan miring. Ini akan menghasilkan potongan yang bersih. Kucing Anda mungkin akan sedikit kaget dengan suara klik dari gunting, itu normal. Tetap tenang, elus dia, dan bicaralah dengan suara lembut. Anak pintar, sebentar lagi ya. Kepercayaan diri Anda menular. Jika Anda tenang, ada kemungkinan besar kucing Anda juga akan lebih tenang. Anggap saja Anda adalah seorang ahli bedah saraf yang sedang melakukan operasi paling penting di dunia. Fokus, tenang, dan eksekusi dengan sempurna. Setelah itu, jangan lupa bernapas lega. Sesi 10. Suap tingkat tinggi, kekuatan magis dari sebuah snack. Mari kita akui, di dunia kucing, suap itu legal dan sangat dianjurkan. Positive reinforcement atau penguatan positif adalah senjata terkuat Anda. Siapkan amunisi berupa snack favorit kucing Anda yang paling dia gilai. Bukan snack harian biasa, tapi snack jackpot yang jarang dia dapatkan. Bisa berupa potongan kecil ayam rebus, ikan, atau liquid snack yang lagi ngetren itu. Aturannya sederhana, setiap kali satu kuku berhasil dipotong, langsung berikan hadiahnya. Jangan menunggu sampai selesai semua. Satu kuku, satu snack. Ini akan membuat mereka sibuk mengunyah dan mengasosiasikan suara klik yang menakutkan itu dengan datangnya makanan lezat. Mereka akan mulai berpikir, oke, aku harus tahan sedikit siksaan ini demi mendapatkan snack surgawi itu. Bahkan setelah sesi potong kuku selesai, berikan lagi satu hadiah besar sebagai bonus penutupan. Ini akan meninggalkan kesan akhir yang sangat positif. Jangan pernah meremehkan kekuatan sogokan. Dalam diplomasi dengan kucing, sogokan adalah jalan ninja menuju perdamaian. Sesi 11. Jika terjadi kecelakaan, pertolongan pertama pada pendarahan. Sebaik apapun persiapan kita, kecelakaan bisa saja terjadi, terutama bagi pemula.
Anda mungkin tidak sengaja memotong quicknya dan kukunya berdarah. Hal pertama yang harus Anda lakukan, jangan panik. Kepanikan Anda akan menular ke kucing dan membuat situasi semakin buruk. Kucing Anda akan kesakitan, jadi segera lepaskan dia dan tenangkan diri Anda. Pendarahan dari kuku memang terlihat dramatis, tapi biasanya tidak berbahaya dan akan berhenti sendiri. Untuk mempercepatnya, Anda bisa menggunakan styptic powder atau bubuk antiseptik khusus yang bisa dibeli di pet shop. Cukup celupkan ujung kuku yang berdarah ke dalam bubuk itu, dan pendarahan akan berhenti seketika. Jika Anda tidak punya, Anda bisa menggunakan tepung maizena atau tepung terigu sebagai alternatif darurat. Tekan sedikit tepung ke ujung kuku. Setelah pendarahan berhenti, berikan kucing Anda banyak elusan, permintaan maaf, dan snack ekstra. Jangan coba melanjutkan potong kuku di hari yang sama. Misi hari ini dibatalkan. Anggap ini pelajaran berharga dan coba lagi beberapa hari kemudian dengan lebih hati-hati. Sesi 12. Membaca bahasa tubuh. Kapan harus berhenti? Kucing Anda tidak bisa bicara. "Hei, aku sudah tidak nyaman, tolong berhenti." Tapi mereka memberikan banyak sekali sinyal melalui bahasa tubuhnya. Anda harus belajar menjadi pembaca pikiran kucing. Perhatikan ekornya. Jika ekornya mulai bergerak-gerak cepat dari sisi ke sisi dengan kasar, itu tanda iritasi tingkat tinggi. Perhatikan telinganya. Jika telinganya mulai menjadi datar ke samping atau ke belakang, posisi pesawat mau lepas landas. Itu artinya kesabarannya sudah habis. Dengarkan suaranya. Geraman rendah, growling, atau desisan, hissing adalah peringatan terakhir sebelum serangan dilancarkan. Jika Anda melihat salah satu dari tanda-tanda ini, jangan dipaksa. Segera hentikan sesi potong kuku, meskipun Anda baru berhasil memotong 2 kuku. Lepaskan dia, berikan snack, dan biarkan dia menenangkan diri. Memaksa hanya akan menciptakan asosiasi negatif yang lebih kuat dan membuat sesi berikutnya menjadi 100 kali lebih sulit. Mengetahui kapan harus menyerah untuk sementara adalah sebuah kearifan, bukan kekalahan. Sesi 13. Mitos potong kuku. Apakah kucing merasa sakit? Banyak pemilik kucing merasa bersalah saat memotong kuku karena berpikir prosesnya menyakitkan bagi si Anabul. Ini adalah mitos besar yang perlu kita luruskan. Bayangkan kuku kita sendiri. Selama kita memotong bagian putih di ujungnya, kita tidak merasakan apa-apa kan? Nah, begitu pula dengan kucing. Bagian ujung kuku yang bening itu terdiri dari keratin, sama seperti kuku kita, dan tidak memiliki saraf. Jadi, jika dilakukan dengan benar dan tidak mengenai quick, proses memotong kuku sama sekali tidak menyakitkan. Yang membuat kucing tidak suka bukanlah rasa sakitnya, tapi prosesnya itu sendiri. Mereka tidak suka kakinya dipegang-pegang, tubuhnya ditahan, dan ada suara klik aneh di dekatnya. Itu membuat mereka merasa terkekang dan kehilangan kontrol, sesuatu yang sangat dibenci oleh makhluk independen seperti kucing. Jadi, buang jauh-jauh rasa bersalah Anda. Anda tidak sedang menyakiti mereka. Anda sedang merawat mereka. Memahami ini akan membantu Anda menjadi lebih percaya diri saat melakukan prosedur ini. Sesi 14. Frekuensi adalah kunci. Jadwal potong kuku ideal. Jadi, seberapa sering kita harus melakukan ritual menegangkan ini? Jawabannya tergantung pada gaya hidup kucing Anda. Untuk kucing yang 100% indoor dan lebih banyak menghabiskan waktu di sofa daripada di alam liar, alias semua kucing rumahan, jadwal potong kuku yang ideal adalah setiap 2 hingga 4 minggu sekali. Kuku kucing tumbuh terus-menerus, dan jika tidak dipotong, bisa menjadi terlalu panjang dan tajam. Coba perhatikan, jika Anda mulai mendengar suara klik, klik, klik saat kucing Anda berjalan di lantai keramik, itu tandanya kukunya sudah terlalu panjang dan butuh dipotong. Atau jika dia mulai sering tersangkut di karpet atau selimut, itu juga pertanda. Membuat jadwal rutin itu penting. Ini membuat prosesnya menjadi bagian dari rutinitas normal, bukan kejadian langka yang mengejutkan. Tandai kalender Anda. Hari Pedikur Tuan Meo. Dengan menjadikannya kebiasaan, baik Anda maupun kucing Anda akan menjadi lebih terbiasa dan prosesnya akan berjalan lebih mulus seiring waktu. Jangan menunggu sampai kukunya menjadi senjata pemusnah massal. Sesi 15. Alternatif bagi yang menyerah. Sarung kuku dan papan garukan. Katakanlah Anda sudah mencoba semua cara. Anda sudah meditasi, menyogok dengan salmon, bahkan mencoba menghipnotis kucing Anda, tapi tetap gagal total.
Kucing Anda terlalu jagoan untuk ditaklukkan. Apakah Anda harus pasrah dengan sofa yang hancur? Tidak juga. Ada beberapa alternatif. Pertama, nail caps atau sarung kuku. Ini adalah selongsong vinil kecil yang lembut dan bisa direkatkan ke kuku kucing. Kucing masih bisa mengeluarkan dan memasukkan cakarnya, tapi karena ujungnya tumpul, dia tidak bisa merusak apapun. Ini solusi sementara yang cukup efektif, biasanya bertahan 4-6 minggu. Alternatif kedua adalah memaksimalkan penggunaan papan garukan, scratching post. Sediakan berbagai jenis papan garukan dengan bahan dan bentuk yang berbeda, vertikal, horizontal, kardus, tali sisal, dan letakkan di tempat-tempat strategis. Menggaruk membantu kucing melepaskan lapisan luar kukunya yang sudah tua. Ini tidak menggantikan potong kuku sepenuhnya, tapi bisa membantu menjaga kuku tidak terlalu tajam. Jika semua gagal, pilihan terakhir adalah membawanya ke groomer profesional atau dokter hewan. Terkadang lebih baik menyerahkan pada ahlinya. Sesi 16. Kucing senior versus kitten. Pendekatan yang berbeda. Tidak semua kucing sama. Pendekatan Anda mungkin perlu sedikit disesuaikan, tergantung pada usia mereka. Untuk anak kucing atau kitten, ini adalah waktu terbaik untuk memulai. Mulailah membiasakan mereka dengan sentuhan di kaki dan suara gunting kuku sejak dini. Karena mereka masih kecil, proses adaptasinya jauh lebih mudah. Jadikan ini pengalaman yang menyenangkan, dengan banyak permainan dan hadiah. Untuk kucing senior, ceritanya sedikit berbeda. Kuku mereka cenderung lebih tebal, lebih rapuh, dan kadang-kadang tumbuh berlebihan, karena mereka sudah tidak seaktif dulu. Anda mungkin perlu gunting kuku yang lebih kuat dan tajam. Kucing senior juga mungkin menderita radang sendi, artritis, jadi Anda harus ekstra hati-hati saat memegang kaki mereka. Lakukan dengan sangat lembut, karena kuku mereka lebih rapuh, potong sedikit saja untuk menghindari pecah. Kesabaran ekstra sangat dibutuhkan untuk para sesepuh berbulu ini. Perlakukan mereka dengan kelembutan dan hormat yang pantas mereka dapatkan sebagai senior di rumah Anda. Sesi 17. Studi kasus 1. Si kucing pemberontak. Mari kita bicara tentang Mochi, seekor kucing oren yang energinya setara dengan 3 kucing normal. Bagi pemiliknya, potong kuku adalah mimpi buruk. Mochi akan berubah menjadi blender berbulu yang mengamuk. Pemiliknya sudah hampir menyerah, lalu dia mencoba strategi baru. Strategi serangan fajar. Dia sadar bahwa Mochi paling tenang dan mengantuk pada jam 5 pagi, tepat setelah sarapan pertamanya. Jadi pemiliknya bangun lebih pagi, menyiapkan semua peralatan di samping tempat tidur Mochi. Saat Mochi selesai makan dan mulai tertidur lagi, dia melancarkan aksinya. Dia tidak menggunakan handuk karena Mochi benci dikekang. Sebaliknya, dia hanya mengelus Mochi dengan lembut sambil memegang satu kakinya. Dia berhasil memotong satu kuku. Mochi sedikit kaget, tapi karena terlalu mengantuk untuk protes, dia hanya menatap sinis lalu lanjut tidur. Besoknya satu kuku lagi. Butuh 2 minggu untuk menyelesaikan semuanya, tapi berhasil. Pelajarannya, kenali pola perilaku unik kucing Anda dan manfaatkan kelemahannya. Setiap kucing punya jam lengahnya sendiri. Sesi 18. Studi kasus 2. Si manja yang penakut. Sekarang kita punya Luna, kucing cantik yang takut pada bayangannya sendiri. Suara gunting kuku saja sudah cukup untuk membuatnya lari ke bawah tempat tidur selama berjam-jam. Pemiliknya sadar bahwa paksaan tidak akan berhasil, jadi dia memulai dari nol. Selama seminggu penuh, dia hanya meletakkan gunting kuku di dekat mangkuk makanan Luna. Minggu kedua, dia mulai memegang gunting sambil memberi Luna snack cair favoritnya, membiarkan Luna menjilat snack dari satu tangan sementara tangan lainnya memegang gunting. Dia bahkan sering iseng membunyikan gunting, klik, klik dari kejauhan, lalu langsung memberi snack untuk menghilangkan asosiasi negatif dengan suara itu. Proses desensitisasi ini memakan waktu hampir sebulan. Baru setelah itu dia mencoba menyentuh kuku Luna dengan gunting, tanpa memotong. Dan akhirnya pada suatu hari yang cerah, dia berhasil memotong satu ujung kuku. Luna terkejut, tapi karena sudah terbiasa dengan suara dan bendanya, dia tidak panik. Pelajarannya, untuk kucing penakut, kesabaran dan proses pengenalan yang sangat lambat adalah kunci mutlak. Sesi 19. Peran orang kedua. Kapan perlu bantuan? Terkadang menjadi pahlawan super sendirian itu melelahkan dan tidak efektif. Jangan malu untuk meminta bantuan.
Memiliki partner dalam kejahatan atau dalam hal ini kebaikan bisa membuat perbedaan besar. Satu orang bisa fokus memegang dan menenangkan kucing, sementara orang lain fokus pada tugas pemotongan. Ini jauh lebih aman dan efisien. Pembagian tugasnya jelas. Tim pengalih perhatian bertugas mengelus kepala kucing, berbicara dengan suara lembut, dan menyodorkan snack cair agar si kucing sibuk menjilat. Sementara itu, tim eksekutor bisa bekerja dengan lebih leluasa dan fokus pada kuku. Ini sangat berguna untuk kucing yang ekstra lincah atau kuat. Pastikan partner Anda juga tenang dan tidak panik. Pilih seseorang yang juga disukai oleh kucing Anda. Jika Anda dan partner Anda sama-sama tegang, kucing akan merasakannya dan tingkat stres akan berlipat ganda. Jadi, bekerja samalah sebagai tim yang solid. 2 kepala dan 4 tangan seringkali lebih baik daripada 1. Sesi 20. Merayakan kemenangan. Ritual pasca potong kuku. Misi selesai. Kuku sudah terpotong, tidak ada darah, dan rumah masih berdiri tegak. Apa langkah selanjutnya? Pesta. Sangat penting untuk mengakhiri seluruh sesi dengan nada yang sangat positif. Jangan langsung meninggalkan kucing Anda begitu saja. Setelah alat-alat dibereskan, habiskan beberapa menit untuk bermain dengannya. Keluarkan mainan pancing favoritnya atau lempar bola kecil. Berikan dia 1 porsi makanan basah kesukaannya sebagai hadiah utama. Ini adalah cara Anda untuk meminta maaf dan berterima kasih atas kerjasamanya. Ritual penutupan yang menyenangkan ini akan meninggalkan memori terakhir yang baik di benaknya. Dia akan ingat bahwa setelah sedikit ketidaknyamanan, selalu ada hal-hal super menyenangkan yang menanti. Ini akan membuat sesi potong kuku di masa depan menjadi lebih mudah. Anda telah berhasil mengubah sebuah tugas yang menakutkan menjadi sebuah siklus yang dapat diprediksi. Tenang, potong, snack, main. Selamat, Anda resmi lulus dari Akademi Pedikur Kucing. Nah, itu dia, teman-teman. Panduan lengkap dari A sampai Z untuk menaklukkan drama potong kuku. Sekarang Anda tahu, kuncinya bukan pada kekuatan, tapi pada strategi, psikologi, dan tentu saja sogokan snack yang melimpah. Anda bukan lagi seorang algojo di mata kucing Anda, tapi seorang manikuris pribadi yang handal. Ingat, setiap kucing itu unik. Mungkin beberapa tips ini langsung berhasil, mungkin beberapa butuh waktu dan adaptasi. Yang terpenting adalah kesabaran. Di balik cakar yang tajam dan tatapan sinis itu, ada hati yang penuh cinta dan sedikit kelicikan. Tentu saja, mereka percaya pada kita. Jadi tugas kita adalah menjaga kepercayaan itu. Kalau kalian suka video ini dan merasa tercerahkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, biar nggak ketinggalan drama-drama perbucinan kucing lainnya, dan share ke teman kalian yang masih sering perang dunia dengan anabulnya. Pertanyaan terakhir untuk kalian, apa trik paling aneh atau paling lucu yang pernah kalian coba untuk memotong kuku kucing? Ceritakan dong di kolom komentar, kita ketawa bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.